Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Finsuini dengan NIM 1850063 dari kelas B. Di sini saya akan mereview jurnal tentang manajemen Project Information Technology. Oke, langsung ke materi. Yang pertama, pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL ini adalah 1. Pengelolaan profesional dan koordinasi tim, 2. Masalah atau problem, 3. Proses. Kemudian terminologi. Manajemen proyek aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Kemudian kategori personel. Personel pembangunan PL melibatkan banyak personel yang dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu 1. Manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Yang kedua, manajer proyek atau teknik, pemimpin tim yang membuat rencana, motivasi, mengatur, mengendalikan praktis yang mengerjakan PL. Kemudian pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin itu. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim. Yang pertama, mampu memotivasi. Yang kedua, mampu berorganisasi. Yang ketiga, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. Kemudian masalah berkaitan dengan produk. Masalah, sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan, goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah, konteks bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kemudian tujuan informasi, objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Kemudian project adalah urutan sementara aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran yang harus dilengkapi dengan satu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas dokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Kemudian, yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek atau project constraint. Sesuatu secara potensial membuat proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal. 1. Time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam proyek, yaitu kesempatan, keterbatasan, dan kompetensi. Yang kedua, cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Yang ketiga, quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu yang ditentukan, namun tahap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Kemudian fase proyek, persiapan mengendali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk mengenangi masalah-masalah. Habis itu perencanaan, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Kemudian pelaksanaan, mengkoordinasikan staf sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Kemudian dokumentasi konsep proyek, ikhtisar dari apa yang diucapkan
klien pada meeting pendahuluan. Kemudian dokumen kebutuhan proyek, hasil dari analisis kebutuhan. Kemudian dokumentasi persetujuan atau validasi, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengelola sumber daya. Kemudian penyebab kegagalan suatu proyek. Di sini terlihat pada gambar. Mulai dari sini kegagalan untuk membantu komitmen manajemen atas pada proyek. Ini tanda panah seperti pada gambar. Kemudian kompetensi manajer proyek. Yang pertama, kesadaran berbisnis. Kedua, orientasi rekan bisnis. Ketiga, komitmen pada kualitas. Keempat, inisiatif. Kelima, pengumpulan informasi. Keenam, pemikiran analisis. Ketujuh, pemikiran konseptual. Kedelapan, kesadaran antar personal. Kesembilan, kesadaran organisasi. Kemudian fungsi-fungsi dan manajemen proyek. Yang pertama di sini scoping atau ruang lingkup. Kemudian planning, perencanaan, turun ke bawah estimating, perkiraan, scheduling, penjaduluan, habis itu organizing, pengkoordinasian, kemudian direction, pengarahan, controlling, pengontrolan, kemudian terakhir closing, penutupan. Kemudian peralatan dan teknik manajemen proyek. Project card adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Kemudian Gantt card adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.